Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dear Watch. Video kali ini kita akan kembali membahas mengenai kutu daun. Pernah nggak kawan-kawan sekalian mengamati pucuk-pucuk daun tanaman yang kelihatan daunnya menggulung, keriting, dan tidak sehat? Contohnya seperti pucuk tanaman alpokat ini, kawan. Jika pernah lihat yang seperti ini, jawabannya adalah bahwa pucuk daun tanaman tersebut sedang diserang oleh kutu daun. Yuk kita belajar sedikit mengenai serangga kutu daun. Kutu daun merupakan salah satu hama yang paling merusak pada tanaman. Kerusakan yang mereka buat ini terhadap tanaman membuat mereka menjadi musuh para petani. Gejala serangan kutu daun yang timbul adalah pada tunas tanaman dan daun-daun yang masih muda akan terlihat menggulung dan keriting. Hal ini menyebabkan tanaman tidak bisa tumbuh dengan subur, sehingga apabila tanaman yang diserang adalah tanaman pangan atau buah-buahan akan menyebabkan gagal berbuah. Oh ya guys, kutu daun ini bermacam-macam ya. Ada yang berwarna hijau, berwarna merah, bahkan hitam. Fakta yang ada adalah bahwa kutu daun hidup secara berkoloni. Dia bisa berwarna hitam, coklat, atau hijau. Kutu daun ini berukuran sangat kecil, panjangnya antara 1 mm sampai 2 mm saja. Dan kutu daun ini memiliki peran ganda sebagai hama tanaman, juga sebagai perantara virus tanaman. Jadi, kutu daun ini merupakan hama tanaman yang serius ya kawan. Dia bisa merusak tanaman dalam waktu yang sangat cepat. Oh ya guys, ada satu fakta yang sangat menarik mengenai kutu daun ini. Ternyata kutu daun ini bersimbiosis mutualisme dengan keberadaan semut. Kutu daun ini bisa mengeluarkan cairan yang disebut melon atau madu embun. Melon atau madu embun yang dihasilkan oleh kutu daun ini memiliki rasa yang manis sehingga mengundang kedatangan semut. Semut akan memakan cairan-cairan tersebut, sehingga semut ini dia akan melindungi kutu daun dari serangan predator-predator alaminya. Hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara kutu daun dan semut telah pernah kita bahas pada video sebelumnya yang membahas mengenai hewan beternak hewan. Cari dan tonton dalam channel ini ya guys. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara kutu daun merusak tanaman. Kutu daun ini biasa hidup dan makan secara berkoloni. Kutu daun ini merusak tanaman dengan cara menggunakan bagian mulutnya yang panjang untuk menembus jaringan tanaman yang lunak dan kemudian mulai menghisap cairan dari tanaman. Apabila jumlahnya tidak terlalu banyak, maka tidak akan terlalu mengganggu bagi proses pertumbuhan tanaman. Tetapi apabila jumlah koloninya dalam jumlah yang sangat banyak, maka ini akan sangat mengganggu dari tanaman, karena ia akan menghisap cairan tanaman secara bersama-sama di seluruh permukaan daun. Apabila ini dibiarkan, maka bagian tanaman yang terserang kemudian akan kering, keriting, tumbuh kerdil, dan akhirnya mati. Wow, cukup serius mengganggu tanaman ya. Fakta yang lain, ternyata
kutu daun ini bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Dia bisa bereproduksi hanya dalam waktu 2-3 hari saja. Selain itu, dia bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman lain dengan sangat cepat. Fakta yang lain, keberadaan koloni kutu daun yang mengeluarkan madu embun atau melon ini akan merangsang tumbuhnya jamur jelaga hitam menjadi sangat pesat. Nah guys, jamur jelaga ini berwarna hitam biasanya akan tampak menutupi permukaan daun sehingga daun gagal berfotosintesis. Inilah penyakit pada tanaman yang disebut sebagai penyakit embun jelaga. Penyakit embun jelaga ini disebabkan oleh jamur sejenis Capnodium spesies atau Melillola spesies. Pada kasus gangguan embun jelaga, lapisan jamur hanya menutupi permukaan daun dan tidak bersifat sebagai parasit, akan tetapi tetap merugikan karena menghambat metabolisme terutama pada proses fotosintesa tanaman. Benar-benar banyak ya dampak dari serangan kutu daun ini. Selain menghisap cairan tanaman, dia juga menyebabkan pertumbuhan jamur jelaga hitam dan juga sebagai pembawa virus tanaman. Nah guys, berikut pengendalian secara alamiah. Keberadaan dari serangga-serangga yang menguntungkan seperti kumbang koksi atau ladybug, kemudian kumbang tentara atau tawon parasitoid adalah mitra yang penting untuk mengendalikan populasi dari hama kutu daun. Serangga-serangga tersebut merupakan predator alami dari kutu daun. Nah guys, yang perlu diperhatikan dalam pengendalian kutu daun ini adalah jangan sampai kita memusnahkan keberadaan dari predator-predator alami dari kutu daun seperti kumbang-kumbang atau serangga-serangga yang kita sebutkan tadi. Pada tingkat infeksi atau penyerangan kutu daun yang sudah pada taraf yang sangat kronis, pengendalian bisa dilakukan dengan cara teknis, yaitu petik daun atau dahan yang terkena serangan tersebut, kemudian musnahkan atau dibakar atau dikubur di dalam tanah. Sedangkan pengendalian kutu daun secara kimiawi dilakukan dengan menyemprotkan insektisida dengan dosis tertentu. Pemakaian insektisida kimiawi ini perlu hati-hati ya guys. Jangan sampai penyemprotan zat-zat kimia ini justru akan membunuh serangga-serangga predator alami dari kutu daun. Nah guys, cara pengendalian kutu daun secara lengkap akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke guys, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini, perkenalan mengenai kutu daun, dan kita bisa lebih mengenal keberadaan kutu daun, cara penyerangannya, dan teknis atau hal-hal apa yang berhubungan dengan cara pengendalian kutu daun. Tetap dukung channel ini ya guys, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.